الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Jamaah sekalian, pemirsa Sayap Dakwah TV yang dirahmati oleh Allah, pemirsa Instagram Rifki Ja'far Talib Official yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang menyaksikan lewat Facebook, dan yang spesial jamaah dari TikTok yang kita beri nama Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah, yang semoga Anda semua senantiasa istiqomah scrolling TikTok. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah, hari ini kami masuk hari yang ke-5 di bulan Ramadan. Artinya sudah 4 hari kita lewati, dan mulai hari ini kita mulai muhasabah. 4 hari yang sudah lewat kita cek, agar tidak terlalu banyak hari-hari yang sudah terlewat dalam keadaan kita tidak pernah menghitung-hitungnya. Jadi mulai dicek kembali bagaimana sholat fardunya, berjamaah, sholat sunnah rawatibnya, zikir setelah sholatnya, kemudian Al-Qur'annya sampai juz berapa, kemudian bagaimana sholat tarawihnya, bagaimana sedekahnya, itu mulai kita cek dari yang 4 hari yang telah terlewat. Dan untuk kedepannya banyak berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya, agar kita senantiasa diberikan kekuatan, kemudahan, dan kemampuan untuk menjalani Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan, dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, kita masuk pada tema yang kelima dari judul besar series kita, yaitu Love and Tears. Jadi cinta dan air mata. Artinya dunia ini tidak akan memberikan kepada Anda semua yang Anda inginkan. Dan tidak ada di dunia ini pula orang yang hidupnya sempurna 100%. Tidak ada. Kami punya guru waktu kuliah zaman dahulu di Jakarta, dan beliau sudah wafat, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Namanya Al-Ustadz Jazuli Rihal Amin. Ustadz Jazuli, yang beliau itu dari Sudan. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau dan mengampuni dosa-dosa beliau. Allahumma amin. Beliau mengatakan, i'lam ya bunai, wahai anakku. Jadi kalau ngomong sama mahasiswanya itu dianggap seperti ngomong sama anaknya. Dari betul-betul terasa dari hati ke hati, itu dapat banget.
Beliau mengatakan, "I'lam ya bunai, wahai anakku, ketahuilah, ad-dunya lan yu'tiyaka kulla syai'." Dunia ini tidak akan memberikan kepadamu segala sesuatu. 100% itu gak ada di dunia. Tidak ada. Kemudian beliau menyampaikan, kenapa di dunia seorang mukmin itu tidak mendapatkan 100%? Beliau mengatakan, supaya kita ngerti dunia ini bukan tempat balasan kebaikan dari Allah, dan supaya kita rindu mendapatkan balasan yang sempurna, yaitu kelak di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat, barulah Allah memberikan ganjaran kepada kalian dengan sempurna. Nah, maka dengan itu, serial Love and Tears ini menjadikan kita ngerti bagaimana hakikat dunia ini, bagaimana kita menyikapi kesedihan-kesedihan dunia, dan di pagi hari ini kita akan berbicara tentang jika tidak sesuai harapan. Nah, coba insya Allah banyak di antara pemirsa YouTube, pemirsa Instagram, pemirsa Facebook, Jam'iyah Al-Tiktokiyah, yang kemudian ada beberapa di dalam episode kehidupannya, itu skenario yang tidak sesuai harapan. Coba jawab, ada atau enggak ini? Pernah enggak mengalami dalam kehidupan sesuatu yang menurut kita, ini enggak sesuai dengan rencana saya. Ini tidak sama dengan cita-cita saya. Ini tidak sama dengan keinginan saya. Nah, maka dari situ, apabila Pak Ustadz tips bagaimana cara menjaga hati di sosmed gegara asbunnya para pejabat negara, gak usah didengerin. Nah, Anda cari perkara, ngapain Anda dengerin? Ya, Anda yang dengerin, saya suruh cari obatnya. Loh, ya apa ceritanya ini ya? Jangan didengarkan. Ada Ustadz, artinya ada di sini, ada dalam episode kehidupan kita ini beberapa episode yang kemudian tidak sesuai dengan harapan. Saya pun sama. Saya dulu lulus pesantren, itu daftarnya di Universitas Brawijaya Malang. Masya Allah. Saya ambil 2 jurusan. Dan yang saya ambil adalah jurusan favorit di Unbra, karena saya nggak mau yang kaleng-kaleng. Nomor 1, saya ambil jurusan akuntansi. Dan itu di Unbra termasuk jurusan favorit. Karena akuntan lulusan Unbra itu diperebutkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan alhamdulillah, gagal di akuntansi. Yang kedua, hukum. Kalau kedokteran saya tahu diri lah. Tahu diri, roto apot. Sama seperti jadi WNI. Nah, sudah, Masya Allah saya ambil jurusan hukum pada pilihan yang kedua. Pada pilihan yang kedua saya ambil hukum. Dan alhamdulillahnya, dua-duanya tidak terlaksana. Masya Allah, tertolak. Kemudian saya berangkat ke Jakarta, daftar ke Lipia. Qadarullah, tahun pertama gak keterima. Mau pulang, malu sama orang tua. Bagaimana di pondok pesantren 6 tahun, tes masuk kuliah dengan tes bahasa Arab, kok sampai gak lulus? Malu sama orang tua. Akhirnya saya putuskan, saya gak mau pulang. Saya harus tetap di Jakarta, dan saya akan belajar bahasa Arab sebanyak mungkin yang saya mampu dalam 1 hari. Dan subhanallah hari itu, dalam setiap harinya, mulai Senin sampai Jumat, saya belajar di 3 tempat yang satu dengan yang lainnya berjauhan. Di Hutan Kayu, Gudang Peluru, sama Cipayung. Ini tempat yang, waduh, mencelat-mencelat ini. Anda ngerti kalimat mencelat? Apa mencelat itu? Loncat-loncat. Tapi karena memang terlanjur kisinan, waduh, masa nggak keterima gitu kan? Dan alhamdulillah setelah itu Allah berikan takdir-takdirnya yang tidak pernah kita sangka dan kita duga. Baik, jamaah sekalian, kita masuk ke materi, yaitu jika tak sesuai harapan. Oh, nggak nyangka jadi ustadz. Bahkan tidak ada dalam cita-cita saya itu nggak aja jadi ustadz. Saya pikir apa ustadz itu kan? Subhanallah. Nah, sekarang kita akan mulai dari satu cerita. Dari apa? Satu cerita. Cerita ini jamaah adalah cerita yang kita ambil dari tadabbur Al-Quran pada surah Yusuf.
pada surah Yusuf. Disebutkan pada surah Yusuf itu tahapan-tahapannya detail sekali. Dan ini kalau kita compare, ngerti Anda, tidak ngerti Anda, susah. Bahasanya keren. Kalau Anda mulai banding-bandingkan dengan kehidupan Anda, ternyata mungkin bisa jadi kehidupan Anda, kehidupan saya, kehidupan kita jauh lebih keren dibanding awal episode kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kalau kita tadabbur ayatnya, coba Al-Qur'an atau ada Al-Qur'an yang lain? Itu yang ada terjemahnya. Ustadz kok pakai terjemah? Masya Allah, biar valid. Ya, jazakallah khair babi, Masya Allah. Kalau kita lihat dalam surah Yusuf, ini episode kehidupannya itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di dalam kehidupan Nabi Yusuf itu terkesan, maaf ya, ini kalimatnya harus difahami dengan baik. Ini disclaimer ini, jangan sampai salah faham. Nanti dibilang saya, wah Ustadz Rifki akidahnya Jabriyah. Waduh, merusak tatanan Anda. Jadi Anda buka dalam surah Yusuf, surat yang keberapa? Surat yang ke-12. Pada surat yang ke-12. Dalam keadaan seakan-akan Nabi Yusuf alaihi salam itu oleh Allah tidak diberi pilihan. Dalam tanda kutip, kalau tidak diberi pilihan, berarti apa? Nabi Yusuf itu oleh Allah dipaksa. Ingat, dalam tanda kutip. Ini tandanya emang ngaji sampai sekian, B. Gak percaya saya, juz berapa ini? 15. Paling loncat-loncat ya. 1 lembar dibaca, 2 lembar dilewati. 1 hari 3. Masya Allah. Fatih 1 hari berapa? Masya Allah. Sudah, kita lanjutkan. Mudah-mudahan istiqomah, B. Amin ya Rabbal Alamin. Itu di setiap episode kehidupan Nabi Yusuf, itu dalam tanda kutip, Allah menjadikan Nabi Yusuf itu seakan-akan tidak diberi pilihan. Karena apa? Karena nanti dari ending cerita yang awalnya buruk, awalnya dilihat sesuatu yang tidak menyenangkan, awalnya dilihat sesuatu yang mengerikan, yang menyedihkan, yang menjadikan Nabi Yusuf berlinangan air mata. Sampai Nabi Yakub, seorang ayah, juga berlinangan air mata. Ternyata endingnya apa? Endingnya Nabi Yusuf oleh Allah ditempatkan di tempat tertinggi dunia dan akhirat. Itu coba tidak dipaksa dari awal, maka Nabi Yusuf dalam tanda kutip pula tidak akan mencapai kedudukan yang sangat tinggi di negeri Mesir. Nah sekarang begini, sama seperti cerita saya tadi. Kalau saya keterima di Unbra, mungkin kita tidak ketemu lewat TikTok, YouTube, Facebook. Mungkin saya sudah jadi saingannya Hotman Paris sekarang. Begini saya. Akiknya lebih banyak lagi dari ini sekarang. Iya kan? Dan begitulah. Nah maka yang pertama, Nabi Yusuf alaihi salam. Pertama dulu waktu tes dan gagal, itu kecewa banget. Kecewa banget. Sebelum tes juga puasa, sebelum tes juga berdoa, sebelum tes juga masuk ke pelatihan atau apa-apa. Bahasanya itu les. Iya, bimbingan belajar. Tryout semacam itu, ikut semua saya. Masya Allah, dalam keadaan masih di pesantren itu. Sudah ketika tes, gagal. Oh satu lagi, saya sempat daftar STAN. Tahu STAN? Itu antrinya di Arjosari sana, Arjosari Malang. Itu antrinya saja hampir pingsan saya. Panjang antri untuk ambil formulir. Saya berdua sama teman saya. Dia juara 1, saya juara 2. Baik. Sudah antri subhanallah, jangankan jawab pertanyaan, baca pertanyaannya tidak ngerti saya. Saya baca. Saya lihat teman saya juara 1 itu. Ternyata sama dengan saya. Kita lihat-lihatan betul. Nah, tapi begitu caranya Allah. Seakan-akan kita oleh Allah tidak diberi pilihan. Tapi yakin nanti endingnya adalah yang terbaik. Nah, Nabi Yusuf alaihi salam. Yang pertama, Nabi Yusuf alaihi salam ini diberitakan oleh ayahnya, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nah,
Jangan ceritain mimpimu itu kepada kakak-kakakmu. Di sini ada pelajaran. Jangankan pencapaian dunia, jangankan rumah yang mentereng, mobil yang mewah, simpanan di bank yang melimpah, aset yang tidak karuan banyaknya, sekedar mimpi saja, itu orang lain bisa hasad kepada kita. Bayangin, baru sekedar mimpi, itu jangan diceritain. Khawatir apa? Nanti orang lain hasad kepadamu. Maka Yakub menjelaskan, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kamu ceritakan mimpimu kepada kakak-kakakmu. Karena apa? Fayakidu laka kaida. Karena mereka akan membuat tipu daya atas diri. Kemudian, setelah itu, Anda silakan buka pada ayat yang ke berapa ini? Ayat yang ke-15. 15 dan seterusnya. Mulai dari awal, Nabi Yusuf itu dilempar ke dalam sumur. Ayat yang keberapa? 15 sampai seterusnya. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Ini kalau kita baca dengan tadabbur, nangis, serius nangis. Ini anak kecil, kisaran umur 8 sampai 10 tahun. Nabi Yusuf saat itu ditarik oleh keluarganya untuk dibuang ke sumur. Bayangin. Dan kemarin baru saja dapat berita kita. Ya Allah, anak kecil, usia SMP, pulang dari sholat subuh. Betul, naik sholat subuh ya. Yang naik motor, kemudian dipukul kepalanya sama oknum brimob. Dan itu darahnya ngucur di jalan itu. Anaknya kejang-kejang. Kemudian diangkat dengan cara yang salah pula. Sampai itu anak meninggal dunia. Itu Anda bayangin bagaimana ibu yang ngelahirin dia, kemudian dapat berita, dapat video anaknya seperti itu. Wah, dia akan selamat itu yang melakukan. Karena apa? Dia melakukan bukan cuma pembunuhan, tapi dia melakukan sesuatu yang menyedihkan hati seorang ibu yang pernah melahirkan anaknya. Bus. Jadi Ramadan kali ini ya Allah, Ramadan yang penuh dengan kesabaran. Sudah, kita lanjutkan jemaah. Sudah, maka disebutkan ketika saudaranya itu sudah sepakat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Lalu keluarganya itu datang kepada Nabi Yakub. Waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka datang kepada Yakub di waktu Isya sambil menangis. Maka jangan terlalu gampang percaya dengan tangisan orang. Nangis melihat rakyat sedih. Nangis melihat BBM naik. Nangis ngelihat ini, ngelihat itu. Ada air mata. Itu air mata apa? Air mata keluarganya Yusuf di waktu Isya dalam keadaan menangis. Singkat cerita dari ayat 15 sampai terakhir Anda baca, sampai pada akhirnya Nabi Yusuf itu diambil oleh musafir. Sekarang saya mau tanya kepada jamaah sekalian. Jujur aja, jawab gak apa-apa, kita interaktif aja. YouTube, Facebook, Instagram, and Jam'iyah Al-Tiktokiyah. Kalau Nabi Yusuf saat itu punya pilihan, kira-kira dia milih sumur atau tetap bersama ayahnya yang bernama Yakub? Jawab. Kalau Nabi Yusuf punya pilihan, bisa dikasih pilihan oleh Allah, milih masuk sumur atau tetap bersama ayahnya bernama Yakub. Coba cek. Kira-kira kalau dia bisa milih, dia akan pilih yang mana? Kalau dia bisa pilih, pasti dia akan memilih tetap bersama ayahnya. Tapi keberadaan dia tetap bersama ayahnya, menurut pandangan Allah bukan yang terbaik untuk Yusuf. Bukan yang terbaik, tapi bukan di pandangan kita. Di pandangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang Anda nikah dengan siapa? Anda bekerja di mana? Anda oleh Allah diuji dengan apa? Itu sesuatu yang mungkin untuk kita. Kok dia sih pasangan saya? Kok ini sih pekerjaan saya? Coba pernah ngerasa enggak? Kok begini ending dari cerita saya?
kok dilahirkan dalam keluarga ini ya? Kenapa saya nggak bisa lahir dari keluarga Solo begitu? Ya kan Solo banyak. Solo. Ada apa Solo? Kan Solo ya macam-macam ya. Nah, kenapa saya tidak dilahirkan di sini, di situ? Subhanallah. Apa yang terjadi? Karena itu kita memandang dengan pandangan pendek kita. Tapi ketika kita yakin dengan apa yang Allah takdirkan itu pasti baik, maka kita akan bersyukur dengan tahapan-tahapan yang Allah beri, yang pada akhirnya endingnya terbaik. Nah, maka Nabi Yusuf sama. Kalau dia boleh memilih, dia akan pilih tetap bersama ayahnya. Tapi oleh Allah tidak diberi pilihan. Masuk sumur. Skenarionya Allah Ta'ala. Setelah Nabi Yusuf masuk sumur, diangkat oleh sebagian musafir yang mencari air di dalam sumur. Ternyata Nabi Yusuf kecil bergelantungan di tali yang diulurkan oleh musafir tersebut. Kemudian diangkat. Dilihat, waduh, keren ini. Saya dapat, ya busyra, ada gulam. Waduh, berita gembira ini. Saya dapat anak. Bisa saya jual. Disimpan anak itu, disembunyikan dari tuannya, tuan dalam rombongan safar tadi. Kemudian apa yang terjadi? Dijual. Dan Anda tahu dijualnya. Wa syarauhu bithamanin bakhs. Bithamanin bakhs. Taman bakhs. Itu artinya apa? Harganya darahima ma'dudah. Harga yang sangat murah, yang kemudian dirhamnya pun cuma beberapa. Maka dari sini ada ibroh buat kita. Nilai Anda jamaah, teman-teman TikTok, pemirsa YouTube, nilai Anda itu bukan di mata manusia. Nabi Yusuf lihat, di mata manusia, wa syarauhu bithamanin bakhs, dia dijual dengan harga yang sangat murah. Dijual dengan harga yang sangat murah. Tapi di sisi Allah lihat, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dia adalah seorang nabi dengan keturunan terbaik. Subhanallah. Tapi kemudian di mata manusia dijual dengan cara apa? Bithamanin bakhs. Nabi Yusuf diam. Karena Nabi Yusuf, tidak ada riwayat Nabi Yusuf protes. Ya Allah, kenapa? Tidak ada riwayat Nabi Yusuf protes. Nah, disitulah PR kita. Jangan sampai nanti ketika kita ketemu ending dari cerita ini, kita malu sama Allah. Aduh, terlanjur kemarin marah-marah. Terlanjur kemarin mengatakan Allah tidak adil. Terlanjur kemarin saya ini mengatakan ini, mengatakan itu. Ternyata endingnya apa? Baik. Jadi ojo sampai kisinan. Ojo sampai kisinan. Apa kisinan itu? Jangan sampai malu di belakang. Karena apa? Karena di saat awal startnya takdir itu, kita melihat ini gak keren. Ini gak keren. Tapi ibrohnya bukan di awalnya, tapi di akhirnya. Maka dengan itu Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Umar ibnul Khattab mengatakan, kisah Nabi Yusuf seperti yang dialami keluarga suami Ustadz, mirip banget. Terima kasih Ustadz, kajiannya bermanfaat. Jazakumullah khair. Suami Anda setampan Nabi Yusuf itu maksudnya? Berapa? Atau mungkin suami Anda dibuang sumur? Enggak ya, artinya step by stepnya itu kan, sampai kemudian endingnya terbaik. Jazakumullah khair wa barakallahu fiqh. Nah sudah, kemudian Amirul Mukminin Umar mengatakan, saya ini, kata Umar, tidak peduli Allah menempatkan saya fi ni'matin au fi musibatin. Apakah Allah menempatkanku di dalam kenikmatan ataukah Allah menempatkanku di dalam musibah? Mau nikmat, mau musibah, itu kata Umar saya tidak peduli. Kenapa begitu? Karena saya tidak tahu di antara dua ini mana yang mengantarkan saya pada keridhaan Allah. Boleh jadi nikmat menjadikan saya mendapatkan ridho dari Allah karena saya pandai bersyukur.
tapi boleh jadi musibah yang mendekatkan saya kepada Allah, karena dengan musibah itu saya semakin khusyuk di dalam sholat, saya puasa Senin Kemis, saya tidak putus baca Al-Quran. Maka kata Umar, ibrohnya itu bukan di awal takdir, tapi takdir itu mengantarkan saya kemana dengan takdir ini. Faham boten? TikTok. Paham boten? TikTok, TikTok. TikTok, 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 TikTok. Paham boten? Coba Instagram, paham nggak? Kemudian yang ada di Instagram, paham nggak Anda? Paham, insya Allah, paham. Nah, maka ibrohnya bukan di awal, ketika Anda awal kecewa, karena apa yang Anda lihat, loh kok begini? Tapi lihat kemana takdir itu akan mengantarkan Anda. Nah, nanti di ending, kita akan sampaikan apa tahapan ketika hati itu kecewa. Ketika mulai kecewa, apa yang harus kita lakukan? Kalau MBG itu nikmat atau musibah, Ustadz? Gak usah mancing. Astagfirullah, puasa. Baru selesai sahur. Anda pancing saya. Ini membatalkan pahala puasa ini. Subhanallah. Lanjut. Sudah sampai Nabi Yusuf dibeli menjadi budak dengan harga yang sangat murah. Dan Anda tahulah, namanya budak itu nggak mungkin hidupnya nyaman. Nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Bayangin, ini seorang nabi, bapaknya dia nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Terus Anda anaknya siapa? Nggak mau disusahin-susahin sama Allah di dunia ini. Bapak Anda nabi. Bapak saya juga bukan. Sama. Itu yang dia seorang nabi. Lahir dari seorang bapak yang nabi, kakeknya nabi, buyutnya bukan cuma nabi, tapi apa? Khalilullah, kekasih Allah. Bapaknya tauhid, yaitu Nabi Ibrahim. Itu anaknya dijual dan dijadikan budak. Kecewa enggak dia? Kecewa. Apalagi Yakub yang kemudian dari awal mengatakan la yahzununi an tadhhabu bih. Kalian ini kalau membawa Yusuf pergi, itu hati saya sedih, kata Yakub. Ternyata bukan cuma dibawa pergi, tapi Yusuf dihilangkan. Tambah sedih Yakub ini, alaihi salam. Sampai ending terakhirnya, Nabi Yakub merasa apa? Merasa sudah tidak punya daya dan upaya kecuali menyerahkan urusan ini kepada Allah. Maka Nabi Yakub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya akan menceritakan kesedihanku dan gula darah. Gundah gulana. Kegundah gulanaanku ini sudah, astagfirullah, puasa. Jadi Nabi Yakub sampai di puncak kesedihannya, ya tentu dalam tanda kutip tidak sesuai harapannya, karena harapan Nabi Yakub pun Yusuf tidak akan pergi darinya. Maka di ending semuanya apa jawabannya Nabi Yakub? Innama, hanya ashku bathi wa huzni ilallah. Aku akan ceritakan semua ini, aku akan curhatkan semua ini, aku akan keluhkan semua ini hanya kepada siapa? Allah. Dan Nabi Yakub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni. Itu artinya Nabi Yakub pun ngaku kalau dia sedih. Jangan dikira kalau seorang nabi diuji nggak sedih. Ini Nabi Yakub ngomong dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Bathi wa huzni. Bathi itu perasaan gak enak. Huzni itu kesedihan. Aku keluhkan semua itu hanya kepada Allah. Ini menunjukkan Nabi Yakub sedih. Subhanallah. Menunjukkan Nabi Yakub apa? Sedih. Nah, subhanallah, kita lanjutkan. Dijual jadi budak. Setelah jadi budak, dibeli oleh siapa? Penguasa Mesir. Dia ngomong sama istrinya, akrimi mathwahu asa ayyanfa'ana. Muliakan anak ini, wahai istriku. Mudah-mudahan anak ini membawa manfaat untuk kita. Aw nattakhidahu walada. Atau kalau perlu, kita ambil dia sebagai anak angkat. Hidup di istana raja tidak
memakan waktu cukup lama, kena fitnah lagi. Apa fitnahnya? Ketika Nabi Yusuf alaihi salam, subhanallah, mulai sedikit tenang, bisa bernafas lega, diganggu oleh istri raja. Dibilang, hai Talaksub sini. Sampai kemudian Nabi Yusuf pergi meninggalkan perempuan itu, kok pas di depan pintu ada suami dari perempuan tersebut. Akhirnya Nabi Yusuf difitnah. Apa yang terjadi? Masuk penjara. Dalam waktu yang cukup panjang. Sampai pada akhirnya raja bermimpi, dan Anda tahu tidak ada yang mampu menafsirkan mimpi itu kecuali Nabi Yusuf. Dikeluarkan dari penjara. Nabi Yusuf menafsirkan mimpinya raja yang dengan itu, atas kehendak Allah, menyelamatkan negeri Mesir dari paceklik yang luar biasa dahsyat. Sampai Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara, Nabi Yusuf menguasai seluruh kekuasaan negeri Mesir. Nabi Yusuf kedatangan saudaranya, Nabi Yusuf kedatangan ayahnya, dan Nabi Yusuf dimuliakan dan memuliakan semuanya. Pertamanya, dibuang ke sumur. Nah, maka kalau takdir itu kita fahami hanya awalnya saja, maka ya tentu akan menjadikan kita apa? Tidak akan pernah merasa tenang dengan dunia ini. Dong namanya juga dunia. Siapa di dunia ini yang hidupnya tenang? Ayo cek. Siapa yang di dunia ini tenang? Tidak ada. Dibilang orang beriman tenang, orang beriman diuji sama Allah. Nah, sebelum kita lanjutkan pemirsa, jangan lupa update untuk donasi buka puasa bersama di Aceh yang kita bikin 1000 porsi di setiap harinya. Dan kita sebarkan di sekitaran Aceh Tamiang dengan menu-menu yang insya Allah sangat-sangat menyenangkan untuk orang yang berpuasa. Jadi dia memberi buka puasa, menyenangkan hati orang yang puasa, mengurangi kesedihan orang beriman, mengurangi bebannya orang beriman, memiliki rasa saling mengayomi antar orang yang beriman. Ini lengkap di sana. Ini update-nya tersisa berapa hari? Tersisa hanya 4 hari saja. Jadi kalau diuangkan, hanya tersisa 80 juta saja. Dan ini uang kecil. Kemarin ada yang transfer langsung 100. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan sama Allah dilipat gandakan rezekinya, keluarganya diberkahi, fisik dan badannya oleh Allah disehatkan, Allah berikan istiqomah dalam ibadah. Hanya tersisa 4 hari. Bagi Anda yang ingin mengikuti program kami di bulan Ramadan, antara program Aceh atau kemudian program-program lain selama bulan Ramadan yang diadakan oleh Yayasan Sayap Dakwah Organizer dengan program unggulan yang ada di layar Anda itu. Untuk yang di TikTok silakan klik di bio. Itu per program mulai Rp10.000. Dengan infak Rp10.000, Anda mendapatkan 7 kebaikan. Infak kepada guru ngaji, pengadaan santunan untuk fakir miskin, du'afa dan mu'allaf, kemudian buka puasa yang kita sebarkan di daerah-daerah terpencil sekitaran Kabupaten Kediri, kemudian memberikan kebahagiaan kepada anak yatim untuk membelikan baju baru pilih sendiri untuk mereka, kemudian program i'tikaf, pembagian kitab gratis, dan tayangan-tayangan dakwah selama bulan Ramadan hanya dengan berkontribusi mulai Rp10.000. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan jamaah yang dirahmati oleh Allah. Silakan Anda cek. Ada satu hadis riwayat Imam Muslim. Ada satu hadis dari sahabat Anas bin Malik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Anas ibnu Malik, "Ajibtu lil mu'min." Aku sangat kagum dengan orang beriman. Aku sangat kagum dengan siapa? Orang beriman. Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini ditakhrij sahih. Apa artinya? Aku sangat kagum, takjub kepada orang-orang beriman. Karena tidaklah Allah memberikan takdir kepadanya kecuali takdir itu menjadi kebaikan untuknya. Kalau kita artikan secara tekstual,
Sungguh takjub aku ini kepada orang beriman. Sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu untuk orang beriman kecuali takdir itu yang pasti terbaik untuk. Ini menjadikan kita kalau di awal mungkin kecewa dan itu manusiawi. Kecewa, sedih, kemudian merasa kok terkesan Allah itu dalam tanda kutip ya, kok Allah jahat banget sama saya, kok Allah tidak adil kepada saya. Baru tadi menjelang kajian ini dimulai, saya baca status teman saya. Saya cekkan status saya. Dan Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ini teman yang salah satu yang saya bangga dengan dia. Dia tulis status begini. Ini anak, untuk pemirsa ketahui, Allah takdirkan secara fisik kurang. Jadi wajahnya itu habis separuh. Jadi wajahnya itu apa? Habis separuh. Kemudian sampai di rongga mulutnya, jadi di langit-langit mulutnya itu. Sehingga dia kalau berbicara, itu kalau tidak sering interaksi dengan dia, kita tidak akan paham omongannya. Tapi karena kita sering interaksi, kita ngerti dia ngomong apa, subhanallah. Tapi hebatnya ini anak tidak minder sedikit pun. Ketika saya tanya, antum kok gak minder? Dibilang apa? Ustadz, saya bersyukur Ustadz. Karena saya seperti ini mulai lahir. Sehingga saya terbiasa dengan ini mulai kecil. Sehingga ketika saya besar, saya sudah bisa menata perasaan. Terus dia bilang, coba yang model saya ini Ustadz dikarenakan kecelakaan. Entah tersiram minuman keras. Entah tersiram air keras atau karena terjatuh kecelakaan atau yang lain. Itu berat karena mulai kecil dia sempurna, kemudian karena tragedi dia menjadi tidak sempurna. Ini separuh wajahnya hilang, separuh wajahnya. Dan matanya kecil yang separuh itu. Kemudian dia nulis status. Kenapa Allah menciptakan manusia yang fisiknya kurang sempurna? Ini dia tulis. Berarti dia tulis ini masih di waktu sahur, jam 4 kurang 10. Jadi masih masuk sepertiga malam terakhir. Dia tulis, kenapa Allah menciptakan manusia yang fisiknya kurang sempurna? Dia tulis, contoh sederhana, seperti saya misalnya, kata dia. Terus dia tulis status dari ChatGPT. Berikut adalah alasan mengapa Allah menciptakan manusia dengan kekurangan fisik. Dijawab oleh ChatGPT. Nomor 1, ujian keimanan dan ujian kesabaran. Nomor 2, sarana saling mengenal dan melengkapi, supaya kita lengkap hidup kita ini. Yang ketiga, menyadarkan bahwa manusia itu lemah. Yang keempat, bentuk kasih sayang Allah, karena dengan itu Allah akan mengampuni dosa. Kemudian yang kelima, kesempurnaan pada akal dan jiwa. Jadi orang yang mungkin fisiknya kurang, tapi akal dan jiwanya sempurna. Lalu dia tulis, setelah itu, dia tulis begini, nah itu alasannya, ujian, cobaan, tantangan, apalagi rintangan, orang-orang yang fisiknya kurang sempurna, jauh lebih berat 2 kali lipat dari orang umumnya. Jadi kalau Anda merasa hidup Anda berat, dia bilang apa? Ini untuk orang yang fisiknya kurang sempurna, 2 kali lipatnya rasa berat itu. Apanya? Oh ya, mudah-mudahan dia tidak, mudah-mudahan dia berkenan dengan itu ya. Itu silakan dilihat yang di TikTok. Itu teman yang Masya Allah luar biasa baiknya. Luar biasa baik. Mudah-mudahan sama Allah diganti dengan pahala yang luar biasa dunia sampai akhirat. Amin. Nah, maka disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidaklah Allah menetapkan takdir untuk orang beriman kecuali itu takdir terbaik untuknya. Kemudian ucapan Umar lagi yang lain, radhiyallahu anhu. Umar mengatakan begini, radhiyallahu anhu. Kalau saya oleh Allah disuruh merangkai, menyusun tahapan-tahapan kehidupan saya mulai lahir sampai mati, saya disuruh bikin sendiri. Mau lahir di mana? Mau lahir tahun berapa? Mau lahir dari bapak siapa? Ibu siapa? Kalian mau lahir di negeri mana? Kemudian kalian mau nikah dengan siapa? Nanti kerjanya apa? Nanti asetnya berapa? Nanti meninggal di usia berapa? Punya anak berapa? Kalau saya, kata Umar, disuruh nyusun sendiri. Disuruh apa? Nyusun sendiri. Atau saya pasrahkan dengan apa yang Allah tetapkan di dalam takdirnya untuk saya. Apa kata Umar?
aku pilih apa yang Allah tetapkan di dalam catatan takdirnya. Kenapa begitu kata Umar? Karena pengetahuanku pendek. Sementara Allah tahu segalanya. Karena pengetahuanku terbatas dengan dunia. Sementara Allah menginginkan kebaikan itu tembus sampai akhirat. Maka aku pilih yang dituliskan oleh Allah. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, ketika engkau tahu bagaimana indahnya Allah, bagaimana indahnya Allah ketika menyusun takdirmu. Jadi kalau kita tahu di balik skenario takdirnya Allah itu Allah menyiapkan apa untuk kita, kata Imam Ibnul Qayyim, maka engkau akan meleleh karena cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ini tahu bagaimana takdirnya Allah itu bekerja, itu kata Ibnul Qayyim, kita akan leleh karena rasa cinta kepada Allah. Maka qaidahnya apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah yang tahu, sementara engkau tidak tahu. Nah, kemudian berikutnya, silakan Anda buka pada surat Al-Baqarah ayat 216. Surat Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. TikTok aman? TikTok menyaksikan apa tidur? TikTok, you hear me? YouTube, YouTube, YouTube. You watching me? Watching apa watch me? Hah? Watching. Kok keliru? Malah sini-sini loh. Nah, YouTube coba cek. Anda silakan buka pada suratul Baqarah, pada surah Al-Baqarah. Masya, ini komentarnya bagus-bagus hari ini. Luar biasa. Al-Baqarah ayat 216. Allah Ta'ala berfirman, Kutiba alaikumul qital. Anda cek kalimat kutiba di dalam Al-Quran, itu semuanya berat-berat. Anda cek. Setiap ada kata kutiba di dalam Al-Quran, maka pasti berat. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumul qisas. Kutiba alaikum al-qital. Itu kalimat kutiba itu abot-abot kabeh, berat-berat. Nah, ketika Allah menjelaskan mengenai ending tentang takdir, itu diawali kalimat kutiba. Artinya ada unsur berat memahami takdir itu. Karena apa? Kalau kita tidak fokus benar-benar dengan rahmatnya Allah, kita akan kecewa dengan takdir itu. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Allah telah mewajibkan kalian untuk berperang dalam keadaan kalian membenci peperangan itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini poinnya di sini. Wa asa, bisa jadi an takrahu syai'an, ada sesuatu potongan takdir yang kalian benci, wa huwa khairul lakum, padahal potongan takdir itu akan mengantarkanmu pada kebaikan. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'a, dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, tapi dari apa yang kamu cintai itu, wa huwa syarrul lakum, padahal apa yang kamu senangi itu akan mengantarkan dirimu pada keburukan. Kemudian penutupnya apa? Al-Baqarah 216. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang tahu sementara engkau tidak tahu. Nah sekarang kan lucu. Kita memprotes Allah yang tahu segalanya dalam keadaan kita itu memprotes keadaan kita nggak tahu apa-apa. Jadi kalau nggak tahu jangan sok ngatur. Selain donatur, dilarang ngatur. Ini bukan itu. Nah, antum tahu donatur terbesar kita siapa? Ya Allah. Berarti kalau Allah yang ngatur kan ya pantas.
Kalau dengan kalimat selain donatur dilarang ngatur. Berarti donatur kita ini hidup, Allah yang ngasih napas, Allah yang ngasih sehat, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang kasih rumah tangga, Allah yang kasih anak, Allah yang semuanya Allah Ta'ala. Berarti kan Allah donatur terbesar dalam hidup kita ini. Kenapa terus Allah nggak boleh ngatur? Dengan apa yang Allah kehendaki dan endingnya baik. TikTok. Ngantuk aja TikTok. Ini yang ngantuk, bukan TikTok. Ini yang searah dengan TikTok. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sudah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, sekarang penutup jamaah. Perhatikan, sudah jam 6 ya. Sebelum kami berikan penutup, kami mengingatkan kembali tentang program-program dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Program dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Apa programnya? Yaitu program selama bulan Ramadan khusus untuk memberi dan berbagi buka puasa, yaitu hanya tersisa 4 hari saja. Jadi kita udah kumpulkan hari pertama, kedua, ketiga sampai hari ke-26, 26, 27, 28, 29, 30 untuk berbuka puasa di Aceh masih terbuka. Ya, ngelekin. Kemudian program-program 7 program unggulan yayasan selama bulan Ramadan. Ada program menyantuni fakir du'afa dari kalangan kaum muslimin, insentif kepada guru-guru TPQ yang mereka bekerja tanpa dibayar, ikhlas karena Allah. Kemudian kita berikan pakaian baru pilih sendiri kepada anak yatim dan du'afa, anak-anak kecil. Kemudian program i'tikaf, pembagian kitab. Kemudian program-program yang lain selama bulan Ramadan hanya dengan berdonasi mulai dengan Rp10.000 pada QRIS yang ada di layar Anda. Untuk yang ada di TikTok, Anda bisa cek di bio. Baik, sekarang jamaah sekalian, ketika tidak sesuai harapan, jika tak sesuai harapan, maka Anda akan memiliki 4 poin ketika tidak sesuai harapan. Nomor 1, Anda punya poin sabar, ridho, dan pasrah. Dan itu pahalanya besar. Kalau semuanya sesuai harapan, di mana Anda dapat pahala sabar? Kalau semuanya sesuai harapan, di mana Anda melatih diri untuk pasrah pada ketetapan Allah? Kalau semuanya sesuai harapan, dari mana Anda mendapatkan nilai dan poin husnudzon kepada Allah? Maka poin pertama adalah poin besarnya pahala dari kekecewaan atas sesuatu yang terjadi tidak sesuai harapan kita. Kita punya sabar, kita punya tawakal, kita punya ridho dengan ketetapan Allah, kita bisa melatih husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika tidak sesuai harapan, maka jangan pikirkan dunia, tapi pindahkan pikiran Anda ke akhirat. Dunia mengecewakan, tapi akhirat gak boleh kecewa. Dengan cara apa? Menyikapi takdir itu dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirati. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang aku cari kecuali kehidupan akhirat. Jadi Allah sedang menunjukkan kepada Anda, dunia memang mengecewakan. Dunia dalam tanda kutip memang menjengkelkan. Tapi akhirat insya Allah menyenangkan. Yang ketiga, ketika tidak sesuai harapan, itu mendidik hati kita, menunjukkan bahwa memang kita ini lemah. Kita tidak bisa memaksakan kepada siapapun di kondisi seperti apapun senantiasa sesuai dengan harapan kita. Kalau Anda kuat, kalau Anda merasa tidak lemah, kalau Anda merasa hebat, ayo cek. Bikin semuanya sesuai keinginan Anda. Ruang kita ini milih tempat parkir aja kadang-kadang nggak bisa kok. Datang ke Masjid Nur Sholihin. Datang. Jamaah sudah penuh. Waduh. Tukang parkir nggak tahu kalau yang datang ustadz. Oh, buka jendela kok kelihatannya sombong. Gak buka jendela ke ustadz, masuk disuruh parkir jauh. Senoto hati lah. Sudah, hanya untuk ngurus di mana kita bakal parkir saja, kita nggak bisa. Antum masuk mall menjelang Idul Fitri. Itu kan parkiran rata-rata apa?
penuh. Antum bisa paksain mobil orang dipindah hanya untuk antum parkir di situ? Gak bisa. Ini menunjukkan kita ini apa? Lemah. Maka kalau antum tahu antum lemah, kalau saya tahu saya lemah, maka saya akan mencari dekengan pusat. Bukan begitu umumnya ya? Kalau saya tahu saya tidak mampu, saya akan mencari sandaran yang sangat mampu. Kalau saya merasa miskin, saya akan mencari sandaran yang maha kaya. Kalau saya merasa takut, saya akan mencari sandaran yang maha kuat. Kan itu normal sekali. Nah, maka Allah menunjukkan kepada kita, kamu lemah. Kamu lemah. Kamu lemah. Rifki, kamu lemah. Maka diajak untuk datang kepada Allah, sumber kekuatan, sumber keberhasilan, sumber kehebatan, sumber ketenangan. Nomor 1, pahala ibadahnya, sabar, ridho, ikhlas, tawakal, husnudzon kepada Allah. Nomor 2, supaya kita ini tahu itulah hakikat dunia yang mengecewakan, langsung pindahkan pikiran ke akhirat. Nomor 3, untuk Allah menunjukkan kepada kita, kita lemah. Dan yang terakhir, yang keempat, supaya kita kangen akhirat. Berapa banyak orang yang hidupnya susah sekali, sampai rela bunuh diri? Ada? Rela bunuh diri. Bayangin. Dalam keadaan dia tidak tahu akhiratnya bakal nasibnya seperti apa, tapi dia berani bunuh diri. Walaupun tentu dengan keterpaksaan. Tapi minimal dia tahu dengan kekecewaan dunia ini, mati itu untuk dia lebih ringan dibanding hidup. Nah, maka ketika ada jika tidak sesuai harapan, itu pada hakikatnya Allah ingin menunjukkan kepada kita, kangen no mati. Karena Nabi Muhammad mengatakan kematian itu istirahatnya orang beriman. Kematian itu disebutkan oleh sebagian ulama salaf di dalam kitab mereka, Min Akhlaqis Salaf, itu nanti di akhir zaman, ketika kalian lewat di kuburan, ikhlas sama ridho bedanya apa Ustadz? Cek video yang kemarin. Ada ganggu materi Anda. Siapa ini? Sih Yumani. Masya Allah, ada di video kemarin ya. Ada di video yang kemarin. Nah, sudah? Nah, lupa saya mau ngomong apa tadi. Kata para salaf, nanti di akhir zaman, ketika kalian lewat di kuburan, kalian akan mengatakan apa? Ya laitani kuntu makana. Ya laitani kuntu makanahu. Coba yang mati saya saja daripada kamu. Kalau sekarang, kalau bisa ditukarkan ke orang lain, kamu aja yang mati. Karena apa? Karena kita merasa dunia masih ramah kepada kita. Nah, sudah. Kenapa sampai dia mengatakan, coba aku yang ada di posisimu, aku yang meninggal. Dia mengatakan, alangkah nikmat dan tenangnya dirimu di alam kubur itu, karena kamu tidak merasakan kesulitan-kesulitan yang muncul saat ini. Nah, maka itulah jamaah jika tidak sesuai harapan. Itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa mendapatkan taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu